Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Baik, Bang Ansy, salah satu yang harus dilakukan Ahok segera yaitu Anda katakan tadi mewujudkan atau segera mewujudkan komitmen pada saat janji-janji kampanyenya bersama Jokowi. Salah satunya yang harus segera dilakukan Ahok apa, Bang Ansy? Ya, saya kira Ahok kan sudah melakukan banyak hal begitu ya. Ya, misalnya terus-menerus menggalakkan reformasi birokrasi, mulai dari jajaran pemerintah provinsi sampai kepada level yang paling bawah. Pelayanan publik harus benar-benar prima. Dan Ahok yang selalu bicara bahwa dia kan selalu punya semboyan kan, namanya tuh kan Basuki Cahayapurnama, BTP, bersih. Dia harus mewujudkan benar-benar pemerintahan yang bersih, transparan. Maksudnya apa? Rakyat harus punya akses untuk melihat penggunaan dana-dana ini diperuntukkan bagi siapa. Bersih, B, Basuki, T, transparan, cahaya, ya. Purnama, P, profesional. Profesionalisme dari seorang pejabat atau birokrat itu adalah melayani. Melayani itu harus prima begitu. Nah, Ahok tidak usah terlalu banyak berpidato, terlalu banyak berbicara. Konsisten saja melaksanakan apa yang menjadi komitmen Jakarta Baru dan apa yang menjadi semboyan BTP-nya dia itu. Bersih, transparan, dan profesional. Karena hanya dengan itu, kemudian Ahok bisa mendapatkan apa? Mendapatkan kepercayaan dari publik. Bagaimana dengan gaya berkomunikasi Ahok? Apakah itu perlu juga kemudian ada yang perlu diperbaiki? Artinya bahwa dengan begitu bisa mengajak masyarakat untuk lebih dekat ataupun juga berkomunikasi dengan lebih baik gitu masyarakat. Ini yang saya mau katakan begini loh. Ahok ini orang politik ya. Apa yang Ahok katakan itu bisa diterima. Ahok katakan A, bisa kemudian menjadi A aksen, bisa menjadi B, bisa menjadi C. Ini tergantung dari bagaimana sang komunikan, Ahok komunikan menangkap pesan dari Ahok. Dan ini kan juga karena dalam ranah politik, jadi kepentingan ini juga bermain di sana. Saya kasih contoh. Ketika Ahok mengeluarkan instruksi gubernur menyangkut larangan memotong hewan kurban, itu kemudian dipolitisasi. Sebenarnya ada kelanjutannya. Larangan memotong hewan kurban di lingkungan pendidikan dasar. Maksudnya apa? Karena hewan kurban itu, karena dipotong dalam jumlah banyak, kita bisa khawatir kalau seandainya itu terinfeksi virus antraks misalnya. Dan antraks ini kan bersifat zoonosis. Ini bisa menularkan penyakit. Nah, tetapi karena oleh lawan-lawan politiknya dipotong. Dibilang Ahok melarang pemotongan hewan kurban. Nah, ini kan sebenarnya... Jadi biarlah Ahok kemudian menjadi Ahok yang sekarang begitu. Saya kira Ahok tetap saja menjadi otentik, tidak perlu menjadi hipokrit, tidak perlu pencitraan. Kalau toh memang ada masyarakat yang suka atau tidak suka, itu diserahkan kepada masyarakat. Asal satu, masyarakat Indonesia harus diajarkan. Kalau Anda suka pada suatu hal atau tidak suka pada suatu hal, harus ada reasoningnya. Harus ada pendasaran yang sifatnya argumentatif. Jangan hanya faktor like and dislike, apalagi hanya karena faktor dia berbeda secara etnik maupun berbeda secara agama. Padahal dia melakukan yang terbaik buat kita. Baik, Bang Joni, dari Anda sendiri, saya sebenarnya ingin bertanya tentang wakil dari Gubernur DKI Jakarta yang memang sering juga diperbincangkan sejauh ini. Ini bagaimana penentuan wakilnya sendiri, Bang Joni? Ya, saya kan dari sebuah partai politik. Kita juga pasti wajar ya, kita ingin kader-kader kita duduk di lembaga eksekutif. Karena apa? Karena kita ingin bagaimana supaya program-program kita misalnya katakanlah pro kerakyatan itu bisa berjalan. Ya. Tetapi kan bagi kita juga itu bukan segalanya. Ya, kita juga ingin bagaimana Pak Ahok ini bisa memimpin Jakarta ya, jauh lebih baik, tetapi tidak terlalu kami juga jangan terlalu mendesakkan subjektivitas kami gitu loh. Untuk hal-hal seperti Artinya tapi tetap ada harapan dari PDI Perjuangan begitu ya Bang Joni? Tetapi memang kan biasanya kita harapkan juga PDI Perjuangan ini kan pertama mendukung Pak Ahok itu bukan hal-hal seperti itu ya. Tapi pertama kita juga di partai kita mulai dididik bagaimana kita supaya taat kepada konstitusi ya, kepada undang-undang. Artinya nanti secara pemilihannya secara teknis akan seperti apa untuk wakil gubernur? Penunjukan langsung kah atau bagaimana? Ini kan ada masih dua tafsiran, kemungkinan nanti akan ada peraturan pemerintah yang dikeluarkan. Karena berdasarkan versi 1 dikatakan bahwa Pak Ahok ini naik juga berdasarkan Perpu ini. Maka dia nanti yang diberikan wewenang untuk menunjuk siapa wakilnya. Tetapi ada yang mengatakan masih menggunakan Undang-Undang Nomor 32, tapi kita lihat nanti perkembangannya. Baik, Bang Joni dan juga Bang Ansy, terima kasih sudah hadir bersama kami di Berita Satu. Kita berharap bahwa
setelah kemudian Ahok dilantik nanti akan ada komunikasi kembali bersama DPRD, ya setidaknya bisa berjalan beriringan satu sama lain sehingga tidak ada kekisruhan-kekisruhan baru begitu. Bang Ansy terima kasih, Bang Joni juga terima kasih. Pemirsa tetaplah bersama kami, rekan Dora Edward akan hadir menyampaikan berbagai perkembangan informasi dari sudut pandang media sosial dalam Prime Time Connect sesaat lagi.